Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang iman kepada qada dan qadar. Kalian tahu tidak apa itu iman kepada qada dan qadar? Untuk mengetahui apa itu iman kepada qada dan qadar, yuk perhatikan penjelasan berikut. A. Memahami makna iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar dalam ajaran Islam termasuk dalam rukun iman yang keenam. Qada dan qadar sering disebut juga dengan istilah takdir, yaitu meyakini dan mempercayai dengan sepenuh hati adanya ketentuan dan ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengertian iman kepada qada dan qadar. Qada dan qadar adalah sama-sama merupakan ketetapan, keputusan, kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala atas seluruh makhluknya. Sebagai pendapat mengatakan qada adalah ketetapan Allah yang akan terjadi, sedangkan qadar adalah ketetapan Allah yang telah terjadi. Dalil tentang iman kepada qada dan qadar itu sudah tertulis di dalam Quran surat Al-Qamar ayat 49 dan surat Al-Ahzab ayat 38. Surat Al-Qamar ayat 49 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Artinya, sungguh kami menciptakan segala sesuatu menurut ukuran. Dan di dalam Quran surat Al-Ahzab ayat 38 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim. Wa kana amrullahi qadaro maqduro, artinya dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Hubungan antara qada dan qadar telah ditentukan dan berjalan sesuai dengan aturan yang telah digariskan dan di bawah kaidahnya pula. Dengan perkataan lain, segala yang terjadi di jagat raya ini seperti peredaran matahari, bintang, bulan, dan rotasi bumi dan sebagainya bukanlah suatu kebetulan melainkan sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Macam-macam takdir. Ada dua macam takdir, yaitu ada takdir mubram dan takdir mu'allaq. Takdir mubram adalah ketentuan Allah yang berlaku atas setiap diri manusia tanpa dapat dihindarkan atau ditawar-tawar lagi. Sedangkan takdir mu'allaq yaitu ketentuan Allah yang mungkin masih dapat diubah oleh manusia melalui usaha dan ikhtiar jika Allah mengizinkan. Kemudian C, fungsi iman kepada qada dan qadar. Yang pertama, menyadarkan manusia untuk mengakui kekuasaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga timbul rasa penyerahan diri dengan tulus dan ikhlas. Yang kedua, mendorong manusia untuk berusaha dengan sungguh-sungguh dengan ikhtiar dalam mewujudkan cita-cita. Yang ketiga, membentuk manusia yang memiliki akhlak mahmudah atau sifat terpuji. Yang keempat, menciptakan rasa syukur atas nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, mengingatkan kepada manusia bahwa semua yang diperbuat di muka bumi pasti akan dimintai pertanggungjawaban. Serta yang keenam, manusia menjadi termotivasi untuk bekerja dan berusaha dengan benar menurut pandangan ajaran Islam. Kemudian D, perilaku beriman kepada qada dan qadar. Yang pertama, melatih diri untuk pandai mensyukuri nikmat Allah. Yang kedua, mendidik diri untuk ikhlas menerima kenyataan hidup dengan hati sabar dan tabah. Yang ketiga, cukup tenang dalam hidup ini dan tidak mudah terpengaruh lingkungan. Yang keempat, berusaha untuk dapat mengendalikan diri dan tidak bersifat sombong. Yang kelima, melatih diri untuk sabar dan tabah. Yang keenam, senantiasa berprasangka baik kepada Allah ketika mengalami kesulitan hidup.
Yang ketujuh, selalu meyakini bahwa semua yang dialami manusia adalah ujian dari Allah. Dan yang kedelapan, yakin bahwa di balik suatu peristiwa yang kurang menyenangkan pasti ada hikmahnya. Nah, demikian penjelasan tentang kodo dan kodar. Terima kasih sudah mengikuti pelajaran hari ini. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.